Selamat datang rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara kepada rekan-rekan investor sekalian mengenai bagaimana kita memungkinkan untuk dapat menerima dividen setiap bulan ya. Jadi melalui aplikasi RTI ya, ini adalah aplikasi RTI. Aplikasi RTI yang berisikan mengenai kumpulan dari jual beli saham ya, lebih tepatnya rangkuman dari Bursa Efek Indonesia khususnya di saham, mengenai pergerakan asing di dalam melakukan pembelian saham-saham di dalam negeri, kemudian bagaimana asing melepas saham-saham ataupun menjual saham-saham, dan melihat bagaimana saham mana yang paling aktif ya diperjualbelikan, ditransaksikan, baik itu dari sisi lembar dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan semua, memang memungkinkan bagi kita untuk dapat menemukan saham-saham yang akan membagikan dividen ya, di mana ada ratusan saham di Bursa Efek Indonesia, dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk dapat ambil bagian, ambil keuntungan, ambil cuan dari dividen yang diberikan kepada para pemegang saham ataupun investor. Nah, di sini kita lihat bahwa caranya gampang ya, caranya gampang di aplikasi RTI Business ini. Kita menuju ke kalender ya, ini kalender ya, di kalender kita klik kalender. Kemudian kita klik tanda panah yang ini ya, di sini ya, di upcoming event ini ya, di upcoming event kita klik, misalnya di situ ada dividen ya, kita klik dividennya. Baru kemudian di situ terlihat banyak sekali saham-saham ya yang akan membagikan dividennya. Ada ASGR, Ali, ASI, Auto, Bram ya, ada yang di bulan 10, bahkan di bulan yang lalu juga ada di bulan 9 ya. Bulan 9, 8, kemudian di bulan-bulan 7 dan lain sebagainya. Jadi ini urut ya, rekan-rekan, ini urut ya. Nah, kita coba misalnya bahas di ASI ya, misalnya di saham dengan kode emiten ASI ini ya. Di situ ada price Rp88, ada come date ya. Di come date-nya tanggal 11 bulan 10 2022, ex date tanggal 12 bulan 10 tahun 2002, recording date tanggal 13 bulan 10 tahun 2022, payment date tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya adalah rekan-rekan semua ketika memiliki saham begitu, ketika memiliki saham, satu lot saham yang berarti ada 100 lembar saham ya, berarti rekan-rekan akan mendapatkan dividen Rp88 setiap lembarnya. Karena kita di Indonesia ini pembelian saham di Bursa Efek Indonesia itu dengan satuan lot ya, di mana satu lot itu adalah 100 lembar, maka kita bisa mengalihkan bahwa 88 dikali dengan satu lot ataupun 100 lembar itu, maka kita akan mendapatkan untuk setiap satu lotnya mendapatkan 8.800 ya. Itu kalau kita contohkan yang di saham ASI ini, itu maksudnya. Kemudian ada tanggal come date. Nah, come date ini maksudnya adalah batas terakhir ya, batas terakhir bagi siapapun, bagi investor siapapun yang membeli ya, yang menahan sahamnya sampai tanggal 11 bulan 10 itu. Atau dengan kata lain, siapa yang membeli saham di tanggal 11 bulan 10 tahun 2022, maka akan mendapatkan payment ya, ataupun pembagian daripada hasil dividen yang nantinya akan dibagikan di tanggal 31. Jadi come date-nya adalah batas akhir bagi siapapun, investor siapapun yang membeli pada waktu itu atau yang menahan hingga tanggal 11 ya, maka dia akan mendapatkan dividen di tanggal 31.
Adapun ex date-nya itu adalah, ex date itu berarti pertanda bahwa ketika rekan-rekan misalnya akan melakukan pembelian di tanggal 12 bulan 10 tahun 2022, berarti itu sudah ex date, artinya sudah lewat perhitungan bagi para investor, ya itu adalah batas akhir bagi para investor untuk melakukan, ya misalnya akan melakukan penjualan misalnya di tanggal 12 ya, maka dia masih dianggap berhak untuk menerima dividen di tanggal 31. Jadi ex date itu sudah berarti sudah lewat batas masa kepemilikan sahamnya. Jadi ketika misalnya rekan-rekan akan menjual di tanggal 12, silahkan, itu hak daripada rekan-rekan semuanya. Namun ketika misalnya di tanggal 12 Anda melakukan pembelian saham ASI, maka sudah barang tentu tanggal itu adalah tanggal kedaluarsa, maka tidak akan berhak untuk mendapatkan payment di tanggal 31. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan adalah tipe daripada investor yang berburu dividen, ya, maka tidak perlu menunggu 1 tahun, ya. Ketika rekan-rekan akan mau mendapatkan dividen dari sebuah saham, misalnya di ASI ini, maka silakan untuk melakukan pembelian di tanggal 11, ya. Silakan juga nanti untuk melakukan penjualan di tanggal 12, dan sudah barang tentu nanti rekan-rekan akan mendapatkan dividen di tanggal 31. Nah, kira-kira begitu. Tentu ketika akan melakukan pembelian dan juga penjualan saham harus dibarengi dengan pertimbangan ataupun analisa yang berhubungan dengan fundamental daripada sebuah perusahaan dan juga analisa dari sisi teknikalnya. Karena memang kita tahu bahwa bermain saham itu adalah sesuatu yang sangat beresiko, ya. Sangat beresiko, tentu resiko yang cukup tinggi begitu, high risk, ya. Tentu tetapi juga memiliki profit ataupun keuntungan yang juga tinggi begitu. Jadi high risk dan juga high return. Jadi caranya rekan-rekan ketika akan ingin mendapatkan dividen saham, ya, dividen dari sebuah saham, maka silahkan melakukan pembelian di tanggal come date, ya, dan akan mendapatkan dividen di payment date-nya ataupun di tanggal yang sudah ditentukan untuk pembayaran dividennya. Jadi jangan sampai nanti salah, ya. Rekan-rekan melakukan penjualan di tanggal come date-nya, ya. Sudah barang tentu nanti ketika misalnya melakukan penjualan di tanggal come date, berarti dianggap bahwa dia melepas sahamnya, sehingga dia bukan merupakan bagian ataupun kelompok yang berhak menerima dividen di tanggal payment date-nya. Jadi saran saya memang beli di tanggal come date-nya dan silakan jual di tanggal ex date-nya. Ya, dan kalau misalnya posisinya seperti itu, maka rekan-rekan akan mendapatkan dividen di tanggal yang sudah ditentukan. Jadi ada banyak, misalnya ada ASI, ada Auto, ada Bram. Silahkan terserah kepada rekan-rekan apakah akan melakukan pembelian di tanggal yang sudah ditentukan di sebelum come date, ya, ataupun pas pada waktu tanggal come date-nya. Jadi jangan melakukan pembelian di tanggal ex date-nya, begitu. Nah, begitu rekan-rekan. Semoga video singkat ini bisa memberi penjelasan kepada rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Terima kasih.